We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Fide dan Kak Ega di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, Kak Fide, sore ini Kak Ega senang sekali karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Tapi bagaimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Ega harap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Betul sekali Kak Ega, karena sore hari ini kita akan kembali beribadah bersama, kita akan memuji Tuhan bersama, dan kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, Kak Fida akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang kami rasakan sampai dengan sore hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji Tuhan bersama, bahkan kami akan juga mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah sore kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Tapi Kak Ega dan Kak Fide tidak mau hanya bernyanyi sendiri. Kak Ega dan Kak Fide mengajak adik-adik semua juga untuk mari memuji Tuhan. Dan adik-adik semua juga boleh loh ajak bapak mamanya, ajak teman-temannya, ajak oma-opanya juga yang ada di rumah. Sambil kita pujikan lagu Halo Halo Kawanku Semua. Yuk berdiri yuk. Yuk sambil berdiri. Semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita masih akan terus memuji Tuhan bersama ya adik-adik. Sebab ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak takut lagi, kita tidak sedih lagi. Karena Tuhan sudah mengubah hidup kita dan kita sudah menjadi pemenang di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari sama-sama kita pujikan pujian sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya,
karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari yuk semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan sambil kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, Kak Elis senang banget sore hari ini kita berjumpa kembali di Galeri Bible Kids. Nah, sore hari ini adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab kita, Kak Elis mau nunjukin satu eksperimen. Wah, apa itu? Kira-kira ya. Nah, di sini Kak Elis sudah membawa 2 jenis minuman. Nah, minuman yang pertama itu ada air soda rasa jeruk dan yang kedua itu ada jus jeruk. Nah, langsung saja adik-adik, Kak Elis mau tuang dulu yang pertama itu air sodanya. Air sodanya. Jika adik-adik yang di rumah punya air soda di rumah, boleh juga ikutin Kak Elis. Kita ikut sama-sama. Kak Elis tuang setengah saja. Oke, terus yang kedua Kak Elis mau tuang jus jeruknya. Oke adik-adik, kira-kira Kak Elis mau ngapain ya?
Nah, di sini Kak Elis mau coba dulu rasa air sodanya. Kak Elis mau coba rasa air sodanya bagaimana ya kira-kira? Adik-adik yang di rumah, air soda ini kalau Kak Elis rasa dia ada gasnya dan rasanya agak sedikit kecut dan manisnya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang Kak Elis juga mau minum jus jeruknya. Nah, adik-adik yang di rumah, jus jeruknya ini rasanya manis dan sangat enak. Nah, sekarang Kak Elis mau campurkan air jus jeruk ini ke dalam minuman yang bersoda. Kira-kira apa yang akan terjadi adik-adik? Apakah air soda ini akan berubah warna atau rasanya akan semakin kecut? Atau rasanya akan semakin enak? Nah, langsung saja ya adik-adik. Nah, kita bisa lihat adik-adik, air sodanya tidak berubah sama sekali warnanya. Air sodanya tetap seperti warnanya seperti semula, tapi apa ya kira-kira yang berubah? Kita mau coba dulu rasa air soda setelah dicampur jus jeruknya. Adik-adik tahu rasanya air soda tadi setelah dicampur jus jeruk ini rasanya jadi semakin enak adik-adik. Adik-adik perlu coba deh kayaknya di rumah biar tahu rasanya. Jadi air soda ini yang tadinya itu kecut setelah dicampurkan jus jeruk dia rasanya makin manis, makin enak. Jadi ketika kalau Kak Elis ini kasih sama teman Kak Elis pasti akan suka rasanya. Seperti itu. Nah adik-adik yang di rumah, kita mau tinggalkan dulu eksperimen ini karena dari contoh yang Kak Elis berikan ini akan bersangkut paut ke firman Tuhan kita pada sore hari ini. Apa itu? Langsung saja kita tinggalkan dulu ini. Mari adik-adik kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Oke adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah menyelesaikan eksperimen kita di sore hari ini. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah untuk itu Kak Elis mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Biar Roh Kudus pimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur sore hari ini Tuhan kami telah memuji Tuhan. Kami berkumpul bersama di Galeri Bible Kids. Tuhan Yesus kami rindu diberkati oleh firman Tuhan lagi pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami setiap hati bahkan pikiran kami. Agar kami boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tolong kami agar kami mengerti setiap bagian firman Tuhan bahkan saya hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan urapi biar hamba boleh menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, sore hari ini firman Tuhan kita itu diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-7. Untuk adik-adik yang di rumah semuanya bisa ajak mama atau papanya ambilkan Alkitab dan bantu untuk membukakan kitabnya. Untuk bagi yang belum bisa membuka Alkitab. Oke, langsung saja kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kak Elis akan membacakannya bagi kita semua pada sore hari ini. Yaitu percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, adik-adik yang di rumah, tema firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu lahir baru. Nah, berbicara mengenai percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, di mana saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem untuk merayakan Paskah dan menyucikan bait Allah. Dan di situ Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan pengajarannya, sehingga Nikodemus ini penasaran dan dia ingin mencari tahu tentang siapa sebenarnya Yesus itu, dan dia ingin mencari tahu apa saja pengajaran itu, sehingga karena dia begitu ingin tahu, dia mau datang kepada Tuhan Yesus, dia mencari Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita mau cari tahu dulu siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia merupakan salah satu bagian kelompok agama yang menjalankan hukum Taurat. Nah, orang-orang Farisi ini biasanya disebut orang-orang yang munafik. Karena apa, adik-adik? Karena orang Farisi ini, mereka itu orang yang taat sama yang tahu hukum Taurat, tapi sebenarnya mereka tidak melakukannya. Nah, Nikodemus ini tadinya itu penasaran tentang siapa itu Yesus. Akhirnya dia mencari Yesus, dan pada malam hari dia berjalan mencari Yesus, dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Nah, akhirnya pada malam hari itu mereka berjumpa. Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, di saat mereka bercakap-cakap, di saat mereka berbicara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali, kalau kita pikir-pikir adik-adik ya, maksudnya gimana ya itu dilahirkan kembali? Masa iya kita jadi bayi lagi? Atau masa iya kita udah besar masuk lagi ke dalam rahim ibu kita? Nah, itu juga lah yang ditanyakan Nikodemus sama Tuhan Yesus. Dalam ayat yang keempat, dia berkata, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk lagi kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Kalau kita pikir-pikir secara biologisnya, itu tidak akan mungkin adik-adik. Nah, karena tidak mungkin kita bisa lagi masuk ke dalam rahimnya ibu kita dan dilahirkan kembali. Nah, berbicara mengenai dilahirkan kembali, kita mau cari tahu apa itu dilahirkan kembali. Apa itu lahir baru? Nah, adik-adik tahu bahwa lahir baru itu adalah, di sini adalah kita, artinya kita itu sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, siap untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, saat itu, saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali, di situ Nikodemus nggak mengerti, nggak tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, nggak tahu apa arti dari perkataan Tuhan Yesus itu. Nah, dari situlah dari percakapan itu dia mulai belajar dan tahu bahwa lahir baru itu apa, di mana Tuhan ingin agar iman Nikodemus itu mengalami perubahan hati. Tuhan ingin agar Nikodemus dan bahkan semua kita ingin mengalami perubahan hati. Nah, agar apa? Agar kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan, agar kita beroleh keselamatan yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa nantinya. Nah, bukan berarti lahir baru itu kita lahir kembali, bukan berarti kita menjadi baik kembali atau apa, tapi lahir baru itu kita tetaplah kita, tapi yang berubah itu adalah hati kita. Ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, maka Tuhan Yesus memimpin kita sehingga perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita, perilaku kita, perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang
menjadi berkat bagi orang-orang. Nah, adik-adik masih ingat kan eksperimen tadi yang di awal yang Kak Elis sudah tunjukkan, di mana air soda tadi itu rasanya itu kecut, rasanya itu tidak terlalu manis. Nah, sehingga tidak semua orang menyukai minuman itu. Nah, ketika Kak Elis menambahkan jus ke dalam air soda itu, rasa minuman itu semakin enak. Rasanya berubah menjadi enak. Nah, bukan berarti minuman tadi itu ketika ditambahkan jus, dia berubah warnanya. Tidak, dia tetaplah menjadi seperti warnanya seperti semula, tapi yang berubah adalah rasa dalam minuman itu. Begitu juga lah adik-adik ketika kita sudah lahir baru. Kita tetaplah kita seperti ini. Tapi ketika kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, yang berubah itu adalah hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, bahkan semua kehidupan kita itu semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, maka dari kenapa sih Kak kita perlu dilahirkan kembali? Kenapa kita perlu lahir baru? Untuk apa? Nah, kita sangat perlu lahir baru karena dengan kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena dengan kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah percaya dan sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga dulunya kita yang hidup dalam dosa, yang hidup yang selalu melakukan perbuatan jahat, yang selalu melakukan nakal sama teman-temannya, itu Tuhan Yesus nggak senang sama hal-hal itu. Tapi adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, Tuhan Yesus sudah mau mengampuni setiap dosa kita. Sehingga hati kita yang sudah kotor itu, yang penuh dengan dosa itu disucikan Tuhan kembali. Dan akhirnya kita akan menjadi anak-anak Allah. Sehingga itulah arti yang dari yang Tuhan bilang tadi dalam ayat yang ketiga itu. Yaitu seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Jika Tuhan Yesus belum ada dalam hati kita, kita tidak bisa berada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sorga adik-adik. Jadi semua kita pasti mau kan masuk surga? Pasti dong, Kak Elis juga mau masuk surga. Nah, maka dari itu apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum lahir baru, Kak Elis? Nah, orang yang belum lahir baru itu, yang seperti Kak Elis tadi bilang, orang yang belum lahir baru itu pastinya dia akan melakukan kejahatan tiap hari. Dia akan terus melanggar setiap apa yang dibilang di firman Tuhan. Dia akan mencuri, bahkan banyak lagi perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan pikirannya, bahkan perkataannya, bahkan semua dalam kehidupannya itu orang-orang gak senang. Orang-orang yang belum lahir baru itu adalah orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia sudah ditebus. Nah, ketika kita sudah lahir baru, Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita, dan Roh Kudusnya terus memimpin kita, sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, orang yang sudah lahir baru, maka yang dalam kehidupannya itu akan selalu dipenuhi dengan sukacita, akan selalu menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi semua orang, sehingga orang-orang di sekitar kita itu akan merasa senang dengan kita. Karena apa? Karena kita menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman Tuhan, anak-anak yang baik. Kan kalau kita anak baik pasti kita punya banyak teman. Kalau kita anak jahat yang selalu nakal, kita nggak akan punya teman. Seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah lahir baru itu akan selalu membawa damai bagi teman-temannya, dan pastinya mempunyai kasih bagi semua orang. Dan bahkan orang yang sudah lahir baru itu adalah hidupnya itu harus terus menjadi berkat. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik semua sudah menjadi berkat? Atau adik-adik masih sama dengan anak-anak yang di luar sana yang selalu dikenal orang dengan, aduh itu anak nakal. Nah, kalau masih begitu adik-adik,
mari kita koreksi diri kita lagi, apakah dalam hati kita sudah ada Roh Kudus? Sudah ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Jika hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita itu harus terus menjadi berkat bagi orang lain, harus menjadi pembawa damai, dan bahkan orang-orang yang sudah lahir baru itu akan terus merasakan sukacita. Karena apa? Karena dia sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengampuni setiap dosanya, dan orang-orang yang sudah lahir baru itu mau untuk hidupnya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tapi adik-adik perlu ingat bahwa kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, mendapatkan kehidupan yang daripada Tuhan itu bukan karena kita sering berbuat baik. Itu bukan karena kita sering menolong teman kita, bukan karena kita sering memberi sama teman-teman kita, bukan adik-adik. Tuhan tidak memperhitungkan itu, tapi karena imanlah yang menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali adik-adik, dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa kita diselamatkan. Dosa kita ditebus itu bukan karena kita sering berbuat baik seperti yang Kak Elis bilang tadi. Tapi karena Allah memberikan hidupnya bagi kita sehingga kita diselamatkan. Maka dari itu adik-adik, sore hari ini Kak Elis sangat rindu adik-adik semua untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan, perbuatan yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada dalam hati kita. Agar apa? Agar dalam setiap kehidupan kita pun kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang menjadi senang sama kita. Jadi biarkanlah Roh Kudus untuk terus ada dalam hati kita. Biarlah Tuhan Yesus itu tinggal dalam diri kita, sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, melakukan sesuatu, ketika kita berpikir, ketika kita melakukan aktivitas lainnya, Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Maka dari itu untuk adik-adik di rumah semua, jika adik-adik yang di rumah masih sering tidak taat sama firman Tuhan, masih malas untuk berdoa, malas untuk baca firman Tuhan, masih sering melawan orang tua, masih sering memikirkan hal-hal yang kotor, yang gak sebenarnya dipikirkan, atau yang masih sering melakukan perkataan kotor. Nah, adik-adik, Kak Elis mau dan Kak Elis rindu, sore hari ini biarkanlah Roh Kudus terus memenuhi hati kita. Dan untuk adik-adik yang di rumah yang masih belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus, Kak Elis rindu agar adik-adik di rumah mau menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Karena ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, kita akan ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Untuk itu adik-adik, mari kita tutup mata kita merenungkan diri kita. Bagaimana kita selama ini? Apakah kita yang sudah tahu firman Tuhan, Tuhan sudah tahu apa saja yang kita tidak boleh lakukan tapi kita masih sering lakukan. Mari adik-adik semuanya kita minta ampun di hadapan Tuhan atas setiap dosa kita. Dan biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kita ini terus memimpin kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan adik-adik yang di rumah yang belum menerima Tuhan Yesus, Kak Elis mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk mau menerima Tuhan Yesus. Bilang dalam hatimu, Tuhan Yesus hadirlah dalam hati saya. Tuhan Yesus, saya mau Tuhan Yesus ada di hati saya. Dan saya mau untuk terus dipimpin Tuhan. Dan saya mau saya diselamatkan Tuhan. Dan biarlah saya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, firman Tuhan begitu jelas bagi kami sore hari ini Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu ini
untuk beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami harus menerima Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Bapa, ketika Engkau sudah hadir dalam hati kami, ketika Engkau sudah hadir dalam hidup kami, biarlah Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, Tuhan Yesus, dalam melakukan setiap apapun yang kami lakukan. Biarlah dalam ketika kami berpikir, ketika kami berkata-kata, ketika kami bertindak, bahkan melakukan apapun itu, Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami. Kami tidak mau menjadi anak yang nakal, Tuhan. Kami mau menjadi kesenangan semua orang. Orang-orang yang berada di sekitar kami mau mereka merasakan damai sejahtera ketika ada bersama kami. Kami mau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami tiap-tiap harinya. Dan bahkan kami Tuhan yang sore hari ini yang baru menerima Tuhan dalam hati kami. Biarlah Tuhan terus yang menggerakkan dalam hati kami agar kami terus sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sore hari ini, firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bukan berlalu begitu saja, tapi biarlah kami terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu sore hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan nih yang disampaikan oleh Kak Elis. Nah Kak Alia berharap firman Tuhan yang telah didengarkan dapat adik-adik lakukan ya di hari-hari hidup adik-adik. Nah sekarang Kak Alia mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan nih. Nah ayat hafalan ini tertera di belakang Kak Alia ya di layar kaca adik-adik semua. Mari kita menghafalkan ayat hafalan ini secara bersama-sama. Ayat hafalan ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Bunyinya, jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah adik-adik, untuk mempermudah adik-adik menghafalkan ayat hafalan ini, Kak Alia mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan ini menggunakan gerakan adik-adik. Adik-adik yang di rumah ikuti Kak Alia ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sekali lagi adik-adik, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Bunyinya, jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi adik-adik. Jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji bahkan mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak hanya kami mendengarkan saja, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat adik-adik dimanapun berada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dalam masa pertumbuhannya, dalam studinya di semester ini Tuhan kiranya Engkau memberkati adik-adik. Berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan agar adik-adik dapat memperoleh ilmu dari guru-guru yang mengajarnya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan hubungannya dengan teman-teman, orang tua juga keluarganya Tuhan Engkau memberkati adik-adik. Juga berdoa juga untuk adik-adik yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau menjamah setiap bagian-bagian tubuhnya Tuhan, agar adik-adik boleh bersama-sama kembali untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat orang tua yang mengambil bagian dalam mendidik bahkan membimbing adik-adik semua Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mendidik adik-adik kami semua Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia di mana tempat kami berada. Tuhan Engkau memberkati dalam perekonomiannya Tuhan. Berdoa juga buat orang-orang yang dalam kesusahan, dalam
mata pencarian sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan dalam kebutuhannya sehari-hari. Juga kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi, menyertai setiap kehidupan kami yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan ya Kak Ega. Karena kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita mengalami lahir baru. Yang artinya apa Kak Ega? Lahir baru itu yang artinya hidup kita berubah. Hidup kita tidak seperti dulu lagi. Nah, misalkan kalau dulu kita nakal, dulu kita tidak dengar-dengaran sama orang tua. Sekarang kita hidup baru, kita menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin, jadi anak yang baik Kak Fide. Betul Kak Ega, karena hidup kita bukanlah diri kita lagi, melainkan Tuhan Yesuslah yang ada di dalam hidup kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Puji Tuhan ya Kak Fide dan adik-adik yang ada di rumah. Tadi kita sudah selesai memuji Tuhan, kita juga sudah selesai bersuka cita bersama. Dan yang paling penting, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elis yang tentunya sangat-sangat memberkati kita. Nah adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini itu harus terus diingat ya. Betul Kak Ega, dan tak terasa ibadah kita sudah berakhir. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kak Ega akan memimpin kita di dalam doa. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Ega akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena ibadah kami hari ini sudah boleh berjalan dengan lancar. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh bersuka cita bersama, dan paling penting kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang lahir baru. Kalau dulunya hidup kami nakal, kami sudah lahir baru dan hidup kami harus berubah. Kami harus jadi anak yang baik, jadi anak yang taat. Tuhan Yesus berkati anak-anak, adik-adik yang ada di rumah supaya mereka juga menjadi adik-adik yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyerahkan kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya, terus lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 5 sore. Bye! Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku
mau bersorak, haleluya. Karena aku yakin aku jadi pemenang, yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat.